Jadi di teknik komputer itu tidak hanya software yang dimainkan, melainkan berupa hardware juga. Itu betul, Pak? Betul sekali. Hmm. Jadi teknik komputer itu memang mungkin sebagai apa ya? Posisinya ada di tengah ya. Sini elektronika, hardware, sini informatika ya. Iya. Atau software ya. Dan teknik komputer ada di tengah ya, irisannya. Jadi teknik komputer itu program studi yang mempelajari hardware sekaligus softwarenya. Contoh paling konkret ya, kita bikin robotik. Iya, Robot ya. betul. Halo, selamat sore teman-teman Siniar Fans. Balik lagi di podcast Siniar Fans bareng aku selaku host di podcast kali ini, Arik Muhammad Zulfan Sabili. Dan untuk yang spesial dalam podcast kali ini, kita berkesempatan untuk mengundang salah satu dari Kaprodi di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, yaitu dengan Bapak Muhammad Mobed Bahtiar. Halo. Mungkin boleh memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih Bang Billy. Iya. Bang Billy atau Cak Billy nih, kalau Surabaya Cak ini. Cak Billy, halo. Iya. Halo Pak Mobed. Ya, terima kasih atas undangannya ya. Sebenarnya saya bukan kaprodi dari D4 Teknik Komputer, tetapi saya perwakilan dari prodi D4 Teknik Komputer untuk undangan podcast ini. Halo teman-teman semua, saya salah satu dosen dari D4 Teknik Komputer, dan saya bagian dari dosen yang di bidang robotik. Oke. Sepertinya semua bidang juga bisa. Soalnya kan dulu pas semester 1 juga pernah diajar Pancasila itu, Pak. Oh iya, makanya saya disuruh sama Pak Kaprodi yang berhalangan hadir itu ya. Saya ibarat sebagai marketingnya di sini, marketing dari D4 Teknik Komputer ya, humasnya. Humas. Berarti lanjut ke ini Pak, pertanyaan buat teknik komputer sendiri Pak. Itu di kampus kita Politeknik Negeri Surabaya itu udah berdiri sejak tahun berapa Pak? Oke, sarjana teknik komputer ya. Iya. Itu berdiri sejak tahun 2007. 2007. Dan kebetulan saya mahasiswa pertama di teknik komputer. Di teknik komputer, iya betul. Itulah alasannya saya disuruh di sini. Berarti Bapak alumni sekaligus dosen di teknik komputer. Mahasiswa, alumni, dosennya. Berarti udah berapa tahun Pak di PENS ini? Kalau dari 2007 lebih dari 10 tahun ya. Tapi kalau sebagai dosen saya masuk itu tahun 2015. 2015. Berarti pas di 2007 itu kampus kita masih ikut dengan yang ibu kita. Ya, 2007 itu namanya PENS ITS ya. Dan saya pun lulusan PENS ITS waktu itu. Baru semenjak tahun 2012 menjadi PENS sampai sekarang itu ya. Menjadi Politeknik sendiri. Ya, menjadi Politeknik Negeri Surabaya ya. Udah lama banget berarti di PENS. Nah, dari yang saya baca di web dari teknik komputer sendiri kan dijelaskan tuh teknik komputer ini adalah sebuah program studi yang mengintegrasikan teknik elektro dan ilmu komputer dalam mengembangkan sistem perangkat keras, Pak. Jadi di teknik komputer itu tidak hanya software yang dimainkan, melainkan berupa hardware juga. Itu betul, Pak? Betul sekali. Jadi teknik komputer itu memang mungkin sebagai apa ya? Posisinya ada di tengah ya. Sini elektronika, hardware, sini informatika ya. Atau software ya. Dan teknik komputer ada di tengah ya, irisannya. Jadi teknik komputer itu program studi yang mempelajari hardware sekaligus softwarenya. Contoh paling konkret ya, kita bikin robotik. Robot ya. Betul. Robot itu kan ada hardwarenya ya. Sebagai rangkaian elektronikanya ya. Kemudian kalau dia berjalan, bergerak itu kan dikontrol ya. Itu ada softwarenya ya.
seperti itu. Jadi contoh konkretnya ya kita bikin robot itu. Robot. Kalau mau tahu teknik komputer seperti apa, ya udah itu. Robot itu, Pak. Contoh Iya, nyatanya. iya. Hmm. Berarti dalam proses pembuatan robot itu juga ada proses pengkodingan juga berarti. Betul. Dari coding level bawah ya, Bang. assembling, sampai level atas AI. Itu ada. Jadi di teknik komputer ada mata kuliah itu. Mulai dari coding untuk assembly, untuk hardware ya, sampai coding untuk AI. Ya itu ada semuanya. Berarti itu udah lengkap banget ya teman-teman. Mungkin buat Camaba nih yang mau gabung di jurusan D4 Teknik Komputer, tadi juga udah dijelaskan bahwa teknik komputer ini di tengah-tengah antara elektronika dan juga informatika, yang mana teknik komputer ini mempelajari dua hal sekaligus, yaitu berupa hardware dan software. Iya, keuntungannya dua itu langsung. Dua langsung Pak ya. Jadi ngambil satu jurusan dapatnya dua keuntungan. Dapatnya dua, betul sekali. Kalau perkembangan dari teknik komputer sendiri nih Pak, dari mulai Bapak masih sebagai mahasiswa teknik komputer sampai sekarang menjadi dosen di teknik komputer, perkembangan jurusan untuk teknik komputer sendiri itu seperti apa Pak? Perkembangan jurusan ya, atau lebih tepatnya kalau kita bicara tentang perkembangan kurikulum ya Cak Willy, Billy ya. Iya Cak Willy. Itu sangat update sekali. Dulu zaman saya maba itu kan belum rame ada ini ya semacam machine learning, istilah-istilah big data dan seterusnya ya. Karena kita mengusung kurikulum yang berbasis atau pembelajaran yang berbasis project based learning ya. Artinya kita menyerap dari kasus-kasus yang ada di industri. Sehingga kurikulum kita itu selalu update. Ya, selalu update ya. Apalagi saat ini kan MBKM ya. MBKM itu. Tetapi untuk kurikulum yang saat ini berjalan ya, kami punya 3 capaian. Target lulusan untuk sarjana terapan teknik komputer. Yang pertama, dia bisa belajar embedded sekaligus RTOS, real time operating system. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bisa belajar dan menguasai jaringan komputer. Yang ketiga, dia bisa belajar dan menguasai robotik serta AI-nya. Berarti 3 itu capaiannya. Berarti lumayan paket komplit ya. Jadi kalau lulusan sarjana terapan teknik komputer itu dapat 3 itu tadi. 3 langsung nih. 3 langsung. Jadi ngambil 1 dapatnya 3. Jadi boleh banget buat teman-teman maba yang masih bingung nih mau ke PENS tapi bingung milih jurusan bisa salah satunya ke D4 Teknik Komputer. Ya, kita welcome sekali ya. Silakan. Berarti untuk kurikulumnya itu mesti ngambil dari kasus-kasus yang ada di industri itu, Pak? Ya karena memang industri itu kan sebagai lulusan kita kan pasti kerja di industri ya. Betul. Artinya supaya dia siap kerja, siap kerja langsung setelah lulus gitu ya. Artinya tidak terlalu ada gapnya nggak terlalu besar ya. Ketika dia belajar di teknik komputer kemudian lulus dengan apa yang sedang terjadi di industri itu nggak terlalu besar gapnya, nggak terlalu jauh gitu ya. Sehingga dia langsung bisa langsung terjun di sana. Itulah kenapa kita selalu membawa semacam studi kasusnya ya dari industri ya. Atau mungkin pengalaman-pengalaman dosen ketika sedang riset atau sedang berkunjung ke industri, itu kita bawa ke kampus ya. Tapi kalau semisal gini Pak, kan tadi yang dari industri kita bawa ke kampus. Nah kalau ada nggak di teknik komputer ini mahasiswanya yang datang ke industri gitu Pak? Ada. Bagaimana Pak? Ada di dalam program kerja praktek ya. Mereka kan langsung terjun ke industri selama 6 bulan. Magang ya betul. Mereka memilih sendiri industrinya yang mana, kemudian mereka magang selama 6 bulan ya. Mereka mempelajari kasus-kasus di sana.
Atau kadang malah justru di sana itu industri ngasih project. Jadi misal ada pekerjaan nih, Iya, ini nggak ada yang ngerjain. Kebetulan ada anak magang. tuh. Ya, anak magang ini yang ngerjain. Levelnya sama kayak staff yang lain ya. Staff ya, Ya, betul. padahal masih mahasiswa gitu ya. Soalnya Seperti kan itu. juga dikasih project. Betul. Bahkan di dalam kurikulum MBKM itu masih ada kesempatan untuk magang lagi. Boleh magang lagi selama 20 SKS gitu ya. Kemudian boleh studi independen ya. Atau mungkin ikut kompetisi gitu ya. Itu di MBKM seperti itu ya. Kalau mungkin untuk kompetisi sendiri, Pak, kalau di teknik komputer ini berarti lebih ke apa, Pak? Untuk kategori lombanya mungkin, Pak. Kategori lomba PENS itu kan terkenal dengan Kampus robot ya. Betul. Itu kalau Anda lihat siapa pesertanya, itu hampir 60% Dari teknik komputer. dari teknik komputer pesertanya ya. Kalau nggak percaya silakan ke lab robotik. Jadi dari kontes robot Indonesia itu ada anak teknik komputer. Kontes robot terbang Indonesia itu ada anak teknik komputer. PIMNAS yang baru-baru kemarin itu juga ada anak teknik komputer. Dan kemudian KIM EPN ya, dan berbagai kompetisi dari Puspresnas lainnya itu teknik komputer bisa support lah. Karena itu tadi, ketika ada lomba hardware, teknik komputer bisa masuk. Ketika ada software, bisa masuk lagi. Berarti sangat fleksibel ya, fleksibel Pak? Lah, Fleksibel. betul. Kalau untuk capaian prestasi sendiri di teknik komputer ini yang terbaru ini apa, Pak? Terbaru itu juara ini kontes robot soccer beroda. Ya. KRSBI beroda ya. Itu bagian dari divisinya kontes robot Indonesia, itu dapat juara 1. Juara 1. Iya, nasional. Puspresnas tahun 2003-2024. 2 tahun berturut-turut ini ya. Doakan tahun depan juara 1 lagi. Amin. Ya. Semoga tetap juara 1, Pak. Sampai nanti, Pak. Dan beberapa kontes robot lain-lain ya, yang beberapa divisi yang lain juga meraih juara juga ya. Terus di kontes robot terbang Indonesia kebetulan tahun ini dapat juara 3 di 2024 ya, divisi teknologi development. 2022 kami juga membawa teman-teman teknik komputer untuk ikut RoboCup di Thailand. Iya, Thailand. Di sana kami meraih juara 3 dan 4 ya. Di berbagai divisi ya. Khusus untuk middle size robot soccer ya. Berarti dari teman-teman mahasiswa teknik komputer ini juga bisa berkesempatan untuk keluar negeri. Oh, banyak sekali kesempatan ya. Membawa prestasi saat pulang ya, Pak. Iya. Sangat sekali. Karena dari teknik komputer sendiri juga fleksibel banget ya, Pak. Bisa ke hardware-nya, bisa ke software-nya, bisa dua-duanya. Begitupun juga kalau mereka lulus, kemudian kalau ada lowongan kerja, betul. Ketika syarat rekrutmen kerja itu membutuhkan teknik elektro, masuk dia. Iya. Kalau dia membutuhkan teknik informatika bisa masuk juga. Bisa masuk juga. Karena sangat begitu fleksibel ya. Untuk fasilitas sendiri yang disediain di jurusan teknik komputer itu ada apa aja, Pak? Mungkin lab komputer kah? Tahu yang lain kah? Untuk fasilitas saya mulai dari ruangan dulu ya. Ruangan kelas sudah pasti ada. Pasti. Banyak juga. Banyak. Iya. Ruang kelas ber-AC, wifi. Itu semuanya sudah proyektor. Iya, komplit lah ya untuk di PENS ini kan ya. Kemudian mungkin untuk sisi labnya. Di Prodi Teknik Komputer itu ada 5 lab pendidikan, 1 lab untuk workshop. 5 lab ini terdiri dari lab RTCS ya, real time computer system. Kemudian lab analog, kemudian ada lab digital, kemudian ada lab RTOS ya, kemudian ada lab CVG.
komputer Oke. grafik ya. Hmm, Itu biasa dipakai untuk teman-teman teknik komputer praktikum. praktikum. Mm-mm. Kita namanya lab pendidikan ya, karena untuk Iya. praktikum di dalam situ ya. Kemudian ada satu lagi lab workshop namanya. Ini Hmm, dipakai untuk membuat robot. di lab workshop itu, Iya, eh dikenalnya lab robot ya, lab lab robot. robot. Hmm, Kalau masnya di atas kantin ya tempatnya Iya. ya, di atas kantinnya Pens itu ada lab robot ya. hmm. Itu miliknya teknik komputer ya. Oh, yang di atas kantin pas itu, Pak. Iya itu, Hmm. itu masih masuk labnya teknik komputer ya. Dan sebenarnya masih ada beberapa lab lagi ya, biasanya digunakan untuk riset tugas akhir. Hmm. Itu biasanya di samping ruang dosen, termasuk yang ada di gedung Pasca ya juga Pasca. ada beberapa lab itu. Itu tentang lab ya. Kemudian ketika mereka praktikum di ruangan ya, kemarin ada pertanyaan dari salah satu siswa SMA kalau nggak salah. Ketika kami praktikum di teknik komputer ya, apakah bahan-bahannya ini bawa sendiri gitu kan ya? Hmm. Anak Jadi, SMA ini tanya eh, gitu ya. Menarik ya pertanyaannya ya. Karena di sekolahnya dia itu bawa sendiri gitu ya. Kalau oh, praktikum untuk ya. praktikum dari sekolah nggak nyediain berarti, Pak, Iya. buat mereka Mereka ya. tanya kalau masuk teknik komputer bawa sendiri atau sudah disediakan. Heeh. Kami jawab dengan terang-terangan, disediakan. Hmm. Ada di lab itu disediakan komponen-komponen itu lengkap ya. Dari beberapa praktikum udah ready, tinggal dipakai aja. Berarti sangat Eh, memfasilitasi mahasiswanya berarti. Iya benar. Hmm. Bahkan nggak hanya komponen ya, peralatan juga siap ya. Peralatan alat ukur dan alat ukur, kemudian sensor-sensor ya, komponen penunjang, modul-modul itu sudah ada. Hmm. Ya. Kalau memang ada modul besar ya, Hmm. yang nggak memungkinkan satu orang satu, biasanya satu orang untuk bertiga, berkelompok biasanya. Iya. Itu kalau dari sisi ruangan kelas dan lab. Kemudian kalau dari sisi pengajar ya, Pengajar. saya rasa pengajarnya semuanya sudah S3 dan S2 ya. Bahkan sudah ada yang guru besar, Profesor Prof Dadet itu. Bahkan beliau salah satu yang mendirikan teknik komputer itu, Hmm. Prof Dadet itu ya. Terus yang lain banyak doktornya juga, Banyak dokter. dan juga ada beberapa dosen yang masih magister ya. Enaknya lagi ya, semua pengajarnya ini itu bidangnya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan teknik komputer. Hmm. Heeh. Berarti nggak jauh beda ya, Pak? Gak jauh beda. Jadi benar-benar ahlinya lah ya, Ahli profesional dalam ya itu. di bidang itu ya. Itu dari sisi pengajar. Pengajar. Ya. Apalagi? Dari mungkin cukup sih, Pak, itu Ya. aja ya. Berarti dari teknik komputer ini udah sangat ngedukung buat mahasiswa dalam belajar Betul. dan juga sangat memfasilitasi mereka ya, Pak ya. Heeh. Hmm, berarti nggak usah perlu dibingungin lagi kan buat untuk calon mahasiswa baru yang mau gabung ke D4 Teknik Komputer. Jadi nggak usah bingung mau bawa peralatan apa lagi yang dibutuhkan, itu udah disediain. Bahkan dari komponen-komponen juga udah disediain, alat-alat juga udah disediain. Pengajarnya berkualitas. Pengajar berkualitas. Jadi tenang aja, untuk D4 Teknik Komputer ini udah sangat komplit dan juga sangat fleksibel. Mantap. Itu jangan lupa sangat fleksibel. Iya. Dalam kan ada istilah industri 4.0 ini, Pak. Ya, saat ini sedang booming ya. Iya. Nah, itu kalau dalam prodi teknik komputer sendiri nih, Pak, itu bagaimana menyiapkan mahasiswanya dalam industri 4.0 itu, Pak? Industri 4.0 itu kan sebenarnya temanya lebih ke cyber physical system ya. Betul. Atau Internet of Things ya. Iya. Kalau Cak Billy ini menggali lebih dalam, justru teknik komputer ini industri 4.0. 4.0. Sudah kami lakukan dari sejak 10 tahun yang lalu ya. Internet of Things ada jelas karena target kita ada jaringan komputer. Ada AI. Iya, ada robotik juga. Cyber physical system itu kan juga
apa namanya, gabungan dari beberapa bidang yang menjadi satu ya. Misal robotik bisa dikontrol dari jauh gitu Iya, ya. betul. Seperti itu ya, lebih ke arah industri ya. Mm-mm. Teknik komputer sudah siap itu. Sudah sangat siap bahkan Sudah Pak sangat ya. siap. Karena udah dilakuin bahkan Mm-mm. dari 10 tahun yang Mm-mm. lalu nih oleh teknik Ya, komputer. kalau lihat judul skripsi ya atau tugas Betul. akhir, itu banyak mahasiswa yang mengambil topik Internet of Things. Banyak mahasiswa yang mengambil topik robotik. Jadi itu sudah sejalan dengan Sudah sejalan dengan 4.0. 4.0. Iya. Jadi udah sangat siap lah Pak Siap. buat mahasiswanya Betul. buat menuju teknik. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa kita memang mengikuti apa yang sedang terjadi saat ini. Perkembangan dunia saat ini seperti apa, kita ngikuti itu. Dan bahkan itu dijadiin kurikulum kan Iya, Pak, kurikulum. di teknik komputer sendiri Iya. ya. Jadi udah sangat siap untuk di industri 4.0 lah. Iya. Kalau ini Pak, kalau ditanya soal peluang kerja nih Pak, Peluang kerja. kalau di mahasiswa teknik komputer nih biasanya kalau udah lulus mereka tuh bakal nyari pekerjaan yang seperti apa Pak? Mahasiswa teknik komputer ketika lulus mereka bakal mencari pekerjaan seperti apa ya? Iya, dalam bidang apa? Dalam bidang apa? Oke. Kalau saya lihat dari apa ya, daftar alumni ya, memang mereka ada di bidang teknologi. Jadi mahasiswa teknik komputer itu bahkan kemarin tuh yang wisuda kemarin nih, itu ada yang bilang ke saya, yang japri ke saya. Kebetulan bimbingan saya sendiri itu belum wisuda sudah kerja. Oh, ya. Berarti udah nggak bingung mikir nyari kerja lagi Pak? Target kampus sebenarnya 3 bulan ya, dari wisuda ya. Dari wisuda. Itu target kampusnya itu 3 bulan udah dapat kerja ya. Dan kami berusaha teknik komputer itu anak didik kami itu kalau bisa belum wisuda udah dapat pekerjaan ya. Atau sebenarnya bebas mereka ya mau kerja di mana ya. Memang rata-rata memang teknologi karena memang mereka kuliah di bidang teknologi ya. Betul. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa studi lanjut. Iya, S2. Itu banyak sih, tiap angkatan biasanya ada yang studi lanjut ya. Bahkan nggak hanya studi lanjut di lokal dalam negeri ya, tapi ada beberapa alumni kami yang studi lanjut di luar negeri. Ada yang di Eropa, ada yang di Jepang ya, ada yang di apa namanya Korea kalau nggak salah ya. Itu ada. Dari D4 teknik komputer itu langsung bisa S2. Baik di dalam negeri maupun di luar negeri itu bisa langsung diterima. Karena memang kurikulum yang kita apa namanya kita bangun itu memang sesuai standar internasional ya. Seperti itu. Jadi di luar negeri pun langsung bisa dipakai gitu ya. Bahkan saat ini ada yang sudah S3, sedang S3 di Jepang. Jadi dia setelah lulus D4 lanjut S2, lanjut S3 di Jepang gitu ya. S3-nya yang di luar negeri. S2 S3-nya? S2 S3. Iya, di Jepang juga. Di Jepang. Berarti di teknik komputer sendiri udah sangat banyak lah alumni dan lulusannya yang udah kemana-mana. Bisa mau lanjut jenjang, bisa mau langsung kerja juga bisa. Apalagi di target kampus juga 3 bulan setelah wisuda itu bisa kerja. Tapi di teknik komputer itu kebanyakan mahasiswanya kerja sebelum wisuda. Berarti udah sangat dipersiapkan dengan baik. Kalau untuk tips kan itu dapat kerja Pak sebelum lulus wisuda. Nah itu ada nggak Pak tips tersendiri Pak buat kita tuh biar dapat kerja? Itu ranahnya bukan untuk teknik komputer sendiri aja sih. Jadi untuk semua mahasiswa yang ada di PENS itu bagaimana kalau kita bisa dapat kerja sebelum wisuda? Apa aja yang perlu disiapin? Terus
bagaimana kita dalam kampus biar nantinya kita nggak kaget dalam dunia kerja itu bagaimana Pak? Kalau menjawab pertanyaan dari Cak Billy Billy. ini ada dua sisi sebenarnya. Dari sisi kami sebagai prodi dan mungkin dari sisi mahasiswanya ya. Mahasiswa. Kalau dari sisi prodi ya, kita kan selalu berpikir bahwa gimana sih teman-teman teknik komputer ini kalau lulus sudah langsung dapat kerja gitu ya. Artinya kami juga berusaha untuk mencari industri yang siap menampung alumni kami. Jadi kita menjalin kerjasama. Itu yang penting. Dan itu harus dilakukan oleh tiap prodi ya. Kalau mau alumninya langsung cepat kerja ya. Itu dari sisi prodi. Kemudian supaya mereka nggak kaget dari kuliah terus langsung kerja ya. Biasanya kami di akhir-akhir semester mau wisuda itu ada semacam kuliah tamu, seminar yang membahas tentang dunia kerja. Jadi memang mereka udah dibekali dari prodi. Nanti gini loh kalau kerja, kalau bikin CV kayak apa ya, cara wawancara kerja kayak apa dan seterusnya ya. Mereka dibekali dulu sama prodi ya. Kemudian kalau dari sisi mahasiswanya ini, bagaimana supaya dia itu cepat dapat kerja? Betul Pak. Ketika mereka mengerjakan tugas akhir ya, semester 7-8 ya, di kami kan 3 semester untuk tugas akhir. Semester 6 untuk proposal, semester 7 untuk progres, semester 8 final. Nah biasanya ketika di semester 8 ini kan tugas akhir kan udah hampir selesai. Iya betul. Ya kan, sudah hampir selesai sehingga ada waktu senggang. Iya. Ya. Nah waktu senggang ini yang digunakan mereka untuk searching lowongan. Ya, entah itu melalui internet atau melalui bursa-bursa karir ya, itu ada. Sehingga ketika mereka sudah pas sidang dinyatakan lulus ya, kemudian dapat surat keterangan lulus, itu langsung dipakai untuk melamar kerja tadi. Begitu. Jadi nggak menunggu sampai wisuda. Dan industri pun mau menerima SKL tadi ya, surat keterangan lulus untuk sebagai syarat dia sudah sarjana gitu ya. Walaupun nanti pas wisuda nanti diganti gitu ya, diupdate syaratnya. Seperti jadi mereka ketika semester 8 ini ketika ada waktu senggang itu nyari-nyari pekerjaan ya, nyari lowongan ya. Kemudian kalau memang ada syarat yang dibutuhkan kayak harus TOEFL segini mereka udah menyiapkan itu. Sehingga langsung bisa melamar ya. Sebelum wisuda kan setelah setelah sidang ya. Sampai wisuda kan ada waktu sebulan lebih ya. Itu kan waktu yang cukup lama untuk nyari kerja ya. Seperti itu ya. Artinya kami juga memberikan dukungan untuk ayo nyari kerja, ini loh ada lowongan. Jadi kalau kami ada link ya yang membuka lowongan kerja itu langsung kami share ke mereka. Seperti itu ya. Berarti sudah tinggal dari sisi mahasiswanya aja Pak ya, mau apa enggak? Malas apa enggak gitu ya. Dari sisi prodi juga kan udah sangat mendukung. Dari segi fasilitas, dari segi pembekalan, bahkan dalam sebelum dunia kerja itu mulai, itu udah dibekali dengan beberapa materi pas di dunia kerja. Betul. Berarti tinggal dari sisi mahasiswanya. Tinggal ini udah terbuka nih pintunya, mau masuk apa enggak gitu ya. Mau belok apa lurus nih? Mau nyari sendiri atau ada ini sudah tersedia. Karena kami banyak sekali MOU ya dengan berbagai perusahaan atau industri, sehingga kadang mereka kalau membuka lowongan itu langsung memberikannya ke kami. Ini ada lowongan, silakan mahasiswanya bisa ikut gitu ya. Seperti itu. Kalau yang udah disebutin sama Bapak Mobet tadi kan ada nih mitra dari D4 Teknik Komputer. Ya. Itu dalam bidang apa Pak mitranya? Mitranya hampir semuanya teknologi. Teknologi. Contoh banyak sekali alumni kami ada di Info Global.
Surabaya, Global. PT Info Global ya. Itu bergerak di bidang hardware ya. Hardware. Kemudian kami kemarin juga sedang menjalankan kerjasama dengan PT PAL ya PT di PAL. Surabaya juga. Ya. Dan beberapa PT lain yang sudah tersebar alumni-alumni Tempat Teknik Komputer itu. Berarti lumayan banyak alumni yang udah bekerja dari mitra D4 Teknik Komputer Iya, ini ya, Pak. Kalau untuk saran nih Pak buat mahasiswa teknik komputer dari Bapak itu gimana? Mungkin bukan hanya dari Bapak, mungkin dari dosen-dosen yang lain juga. Iya ya. Saran untuk mahasiswa teknik komputer ya. Tetap semangat dalam belajar. Kalau ada kompetisi ikut, karena dengan kompetisi Anda punya sertifikat. Sertifikat ini bisa dipakai untuk lamar kerja atau studi lanjut. Untuk bisa mendaftar beasiswa itu pakai sertifikat biar bisa. Terutama yang dari Puspresnas ya. Kalau saya baca beasiswa pendidikan Indonesia itu lulusan S1 kalau mau S2 pakai jalur prestasi tadi ya. Itu bisa. Pakai sertifikat yang tadi itu Pak. Jadi kalian sudah punya bekal banyak ya, belajar hardware iya, belajar software iya, kuliah iya. Selagi kuliah jangan kuliah pulang. Anda bisa berprestasi di sana untuk masa depan Anda. Apalagi juga di teknik komputer sangat fleksibel. Jadi kalau semisal mau ke software bisa, mau ke hardware juga bisa. Jadi ikut kompetisi. Jadi, itu tantangannya. Sangat menantang. Kompetisi. Apalagi juga kan kemarin udah banyak yang dimenangin oleh teknik komputer nih. Jadi jangan untuk maba-maba yang sekarang udah jangan kuliah pulang, tapi cari lebih dalam untuk mau apa sih kita di teknik komputer ini. Kalau mungkin dari ini Pak, pesan buat calon maba. Pesannya adalah jangan ragu untuk memilih D4 Teknik Komputer di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kenapa milih teknik komputer? Semua fasilitas lengkap, pengajarnya profesional, cepat dapat kerja, bisa cepat langsung studi lanjut. Itu sih. Jadi buat calon maba di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, khususnya buat calon maba di D4 Teknik Komputer, udah nggak usah ragu lagi, nggak usah bimbang buat milih D4 Teknik Komputer, karena dari tadi udah diceritain oleh Bapak Mobat sendiri kan, udah ada mitranya, udah ada fasilitas yang memadai, udah ada ketersediaan alat buat praktikum. Jadi udah nggak usah bingung lagi karena semua udah didukung oleh Prodi D4 Teknik Komputer. Betul sekali. Kalau untuk biar calon maba ini tahu Pak, teknik komputer ini bisa diakses melalui apa Pak? Teknik komputer bisa diakses melalui halaman ini, tekkom.pens.ac.id. Silakan, Anda bisa keklik di sini. Jadi buat calon maba juga bisa kepo-kepo ini tentang perkembangan di D4 Teknik Komputer, baik itu dalam dunia perlombaan, dalam dunia kurikulum, dalam dunia pendidikan juga bisa dikepoin di website tadi berarti Pak. tekkom.pens.ac.id. Tekkom, TEKKOM. TEKKOM. Ya, teknik komputer disingkat Tekkom. Gitu ya. Double K berarti. Double K. Baik, mungkin cukup sih Pak untuk perjumpaan kita di kali ini. Kami dari Siniar Pens udah sangat berterima kasih banget Bapak Mobet udah berkesempatan untuk hadir di podcast kami ini. Mungkin juga bisa kita ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Cak Billy sudah diundang, sudah mengundang kami di Siniar Pens ya. Senang ini bisa diundang lagi.
Episode 2. Episode 2. Mungkin kita nanti akan tunggu di episode 3, Pak. Siap. Ya, mungkin untuk teman-teman senior cukup sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa untuk selalu akses channel YouTube kami yaitu Senior Pens. Senior Pens. Jangan lupa di subscribe. Oke. Jangan lupa di subscribe. Subscribe. Oke. Ada IG-nya? Ada, IG-nya juga di follow ya. di follow. Dan jangan lupa buat nanti dicek techcom.ac. techcom.pens.ac.id. Oke. Dadah. Oke.